Ini teman-teman, ini kondisi masjid ya. Cuman masih sangat nih, baru planning dibikin masjid ini. Ini bakal jadi pahala banget ini tabungan. Ini masih sementara. Ini toiletnya masih juga sementara, tapi lokasinya cukup bagus dan hawanya ini loh. Di sini sangat bagus ya. Ini lokasinya lumayan lebar juga nih. Biasanya kan masjid di kota itu kecil ya, tapi ini lumayan ini. Ini buat ntar kalau pembangunan ini bisa buat amal jariah di sini. Yang ini tempat wudhu teman-teman. Ada yang enggak, cuman ya ini tempat wudhunya seperti ini, dan disediain air juga nih, disediain air minum. Mengeluarkan dinamit yang ambunya itu 5 macam. Ini namanya tidak mengamankan lingkungan ya. Jadi dimanapun kita berada harus dapat mengamankan diri dan orang lain. Bagaimana caranya? Nabi memberikan cara, Bu, supaya banyak teman ya, tidak menyakiti orang ya, orang senang semua dengan kita ya. Yang pertama adalah kendalikan lisan. Apa, Bu? Anda kalau dapat mengendalikan lisan, hidupmu akan enak. Yang jadi masalah itu sekarang adalah sulit mengendalikan apa? Lisan ya. Satu hari disakiti, tiba-tiba kita membalas dengan dua kesakitan. Wah, ini akhirnya perang ya. Jadi menerima apapun ya yang tidak menyenangkan kita kendalikan ya. Istilahnya itu bawalah lakban kemana-mana ya, Bu ya. Iya, ada orang marah, yang paling bagus diam. Kalau mau ngomong yang bagus-bagus, maka ada istilah silent is golden, to speak the truth is diamond. Meng-mengan. Apa artinya, Bu? Diam itu emas, dan berkata yang baik-baik itu apa? Panjenengan mau pilih mana, Bu? Ya dua-duanya. Kalau diemnya itu capek, dikatain orang gabu, misalnya ya, Bu ya, ya bicaralah, tapi bicaranya yang baik-baik. Kalau bicara yang baik-baik juga capek, ya diem lagi capek, ya bicara lagi. Nah, gitu ya, Bu ya. Tapi bicaranya yang mendamaikan orang lain ya. Senyum, bahasanya yang harus tensoplas. Masih ingat tensoplas? Tahu tensoplas? Pernah pakai tensoplas? Bukan itu yang saya maksud. Tensoplas itu singkatan kalau kita berbicara ya. Tennya itu tenang. Kalau ngomong harus tenang, jangan berasa gusur ya, Bu ya. Apalagi kasar, bentak-bentak. Nah, ini akan menyakiti orang. Tennya tenang, so-nya sopan ya. P-nya harus fasih, harus menggunakan grammar loh. Kalau kayak ngomong bahasa Inggris itu, kita kalau bicara bahasa Inggris tanpa grammar itu kayaknya kok isin ya, Bu ya, malu ya, Bu ya. Iya, itu hebatnya tuh standar Inggris. Jadi kalau bicara bahasa Inggris harus pakai grammar, kalau enggak itu malunya luar biasa. Kalau bahasa kita kan sudah amburadul ya, Bu ya. Iya, kita ngomong nih amburadul kadang-kadang ya, Bu ya. Nggak pakai kata bahasa yang rapi. Nah, maka harus yang fasih ya. Dan yang paling bagus di kita itu bahasa fasih adalah, apalagi yang kita semua ini kebanyakan orang Jawa ya, Bu ya, gunakan bahasa promo Inggil. Sakit napa mboten panjenengan, Bu?
Kalau praktekkan ya Bu ya. Ada nggak suami istri yang berantem cakar-cakaran pakai bahasa Kromo Inggil? Saya yakin kalau panjenengan mulai ya dengan suami, dengan mertua, dengan siapapun ya menggunakan bahasa Kromo Inggil, insya Allah akan damai. Ini kan dari mulut itu dia. Oke, baik, jangan Pak. Ya. Satu lagi pesan dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau Anda suka rehlah, travel, maka Anda akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Mesti itu, ya. Termasuk pada hari ini saya juga dapat ilmu pengetahuan ya, hari ini pagi. Kenapa? Karena saya pertama kali datang ke sini. Sama ya Bu. Dua kali ya. Nah, ini ilmu ini. Kalau ada orang tanya, itu masjid di Tongcong itu sebelah mana? Oh tahu. Di jalan apa? Mawan. Jalan apa? Tadi saya baca ya. Alamatnya itu ya. Iya. Jadi ini juga ilmu pengetahuan. Iya. Tempatnya di mana? Oh itu dekat coba itu. Bulatan, roundabout. Ya. Ini juga termasuk ilmu. Jadi dengan adanya ya, Mawan, ya betul, Mawan Village nomor 6. Wah, kalau bila perlu diingat nomornya. Iya, kalau ini exit mana? Exit A, Tungcung ya. Nah, itu ini juga ilmu. Makanya panjenengan itu beruntung, ya. Apalagi nanti yang ada program misalnya ziarah dari masjid ke masjid, ya. Itu orang akan nanti kalau nanya kita enak jawabnya, ya. Apalagi manfaatnya kalau kita berada di masjid seperti ini, kemudian difoto, direkam, apalagi live sekarang ini, keluarga kita di tanah air di Indonesia tahu semua menyaksikan, kira-kira senang apa enggak Bu? Senangnya luar biasa Bu. Anda akan diharumkan nama, ya. Kalau di kampung kita itu kan yang namanya kerja di Hong Kong kebanyakan asumsinya negatif ya Bu ya. Iya, betul. Tapi di sini kita dapat merubah insya Allah asumsi negatif itu menjadi positif. Jadi insya Allah akan banyak ilmu yang kita dapatkan ketika kita sering ya mengikuti refla dan sering bergerak ya, tidak apatis diem aja. Orang yang diem aja gak punya teman itu puyeng. Saya pernah didatangi orang curhat, teman kita curhat ke kantor. Saya lihat mukanya kayaknya kok sedih. Akhirnya saya tanya, Mbak ada bisa dibantu? Iya Pak, saya ini 24 jam itu kok puyeng terus. Terus saya bilang, panjenengan aktivitas minggunya di mana? Saya nggak ada aktivitas Pak. Punya teman nggak? Enggak Pak. Kalau di organisasi mana? Saya nggak pernah Pak. Akhirnya saya yang kasih nasihat, wah ini pantas nih orang ini ya. Iya, padahal sudah 7 tahun di Hong Kong, masjid nggak tahu, organisasi apapun nggak tahu ya. Pantas orang ini hidupnya apa? Puyeng terus puyeng. Akhirnya saya kasih nasihat ya dia. Ternyata dengan bertemu seperti ini ya, ini akan dapat menghilangkan ya, akan menghilangkan kemumetan. Ya, dia. Iya. Saya kasih contoh ya. Begini. Misalnya kita kumpul begini ya. Kita ada problem nih dengan majikan ya Bu ya. Ada misalnya dengan bos ya. Tiba-tiba ada teman lain datang ke kita, dia ngobrol lagi Bu ke kita yang lagi ada masalah. Dia akhirnya ngobrolnya itu permasalahannya ternyata lebih hebat, lebih tinggi, lebih berat daripada permasalahan yang kita hadapi. Kira-kira bertemu dengan orang yang seperti ini, reaksi kita gimana Bu? Saya kasih contoh, saya ulang lagi ya. Saya punya masalah dengan bos, ya. Tiba-tiba saya didatangi oleh teman, yang ternyata teman itu juga cerita tentang masalahnya lebih berat daripada saya. Saya diam, saya dengerin. Setelah mendengarkan itu kira-kira kesimpulan reaksi saya yang mendengar itu apa kira-kira? Nah itu Bu. Alhamdulillah rupanya problem aku enggak seberapa dibandingkan kalau siapa?
teman yang tadi itu, jangan yang jodoh dibanding. Bukan itu maksudnya. Itu ya. Bapak mau nyanyi itu, Bu? Maaf. Jadi kalau dibandingkan dengan teman tadi itu, kita akan merasakan bersyukur, ya Allah, nggak ada apa-apanya. Ternyata ya, problemnya aku hadapi cuma secuil. Teman aku rusak tinggi gunung itu loh, abrek ya, maka bersyukur kepada Allah. Nah ini diantara manfaat kita bertemu begini, Bu. Ya, jadi banyak sekali manfaat ketika kita bergerak mengadakan kayak silaturahmi dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup. Ada pertanyaan mungkin satu orang, silakan. Kita lanjut perjalanan.